Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di pembelajaran kimia kelas 10 SMA Islam Plus Askia. Di pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang minggu atau pekan lalu terkait dengan tata nama senyawa kimia yang anorganik ya. Nah, yang lalu adalah tata nama senyawa biner. Hari ini kita akan melanjutkan senyawa ke aturan tata nama senyawa poliatomik. Kalau biner kemarin kan dia terdiri dari dua jenis unsur, namanya biner. Nah, kalau lebih dari dua jenis unsur, jadi kalau poli itu artinya banyak ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh poli gigi atau poliklinik gitu kan berarti tuh di klinik itu banyak spesialisnya. Biasanya poliklinik itu ada spesialis mata, paru, penyakit dalam dan lain sebagainya. Kalau poliatomik artinya terdiri dari banyak atom ya. Nah, di sini Bapak buat ya lebih dari dua atom, lebih dari dua atom. Namun nanti ada juga ya sebagai tambahan ada juga yang terdiri dua atom, cuman Bapak kategorikan di sini aja nggak apa-apa. Nah, misalnya gini ya, maksudnya senyawa asam. Ya, senyawa asam. Senyawa asam ini dia sebenarnya diawali dari H, ya, diawali dari H. Jadi senyawa asam misalkan atau contohnya H2SO4. Nah, H2SO4 ini kalau awalannya depan H namanya adalah asam sulfat ya, asam sulfat. Kalau misalnya nanti H3PO4 yang awalannya depannya ini asam ya, asam fosfat ya kan. Nah, ini juga kemarin sudah waktu di kation anion ya. Waktu di elektrolit, maksudnya elektrolit. Jadi umpamanya nanti ada H2S. Nah, namanya adalah asam S itu sulfur, jadi sulfida. Asam sulfida dan seterusnya ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian ini sebagai pengenalan aja. Yang kedua namanya adalah senyawa basa. Kalau senyawa basa dia di depannya di belakang dia ya. Nah, di belakang. Jadi kalau senyawa asam ya di depannya itu ada H+. Ada H plusnya. Kalau dia basa di belakangnya itu ada OH minus. Nah, misalkan ya NaOH. NaOH. Na itu natrium. Natrium namanya ya, natrium. OH itu natrium. OH itu hidroksida. Jadi natrium hidroksida namanya ya, natrium hidroksida. Pokoknya nanti MgOH 2 kali, MgOH 2 kali namanya magnesium. Mg itu magnesium, OH itu hidroksida. Jadi mau berapapun hidroksidanya tidak disebutkan jumlah OH-nya. Misalnya ini kan OH-nya 2 kali ya. Nah, ya tetap magnesium hidroksida, tidak disebutkan dihidroksida, tidak. Ya, begitu juga dengan asam tadi, mau asamnya 2, mau 3, itu tidak disebutkan asamnya berapa, pokoknya asal H dia di depannya asam. SO4 itu sulfat, jadi asam sulfat ya. Ini fosfat asam sulfida. Misalnya kalau untuk yang 3 OH-nya Pak ya, misalnya gini, AlOH 3 kali. Al itu namanya aluminium, aluminium. Nah, OH hidroksida. Jadi aluminium hidroksida. Nah, seperti itu ya. Namanya senyawa asam dan senyawa basa. Namun dia secara umum dia masuk yang ketiga tuh ya. Namanya secara umum nih sebenarnya senyawa ionik ya, senyawa ionik ya, atau senyawa kovalen polar ya, ionik atau senyawa polar. Nah, jadi dalam senyawa ionik atau
Kovalen polar ini kita mengelompokkannya dulu, dia terdiri atas yang namanya kation ya. Jadi di sini Bapak mau mengenalkan istilahnya kation, walaupun sebenarnya sudah pernah waktu di ikatan kimia ya. Nah, yang satu lagi namanya adalah anion. Kation ini Bapak hapus saja ya. Kation. Kationnya apa? Kemudian di sini namanya. Nah, kationnya umpamanya ya, di sini ada yang sering tuh. Kalau kation dia golongan utama, maka dia namanya itu nggak pakai bilox. Misalnya golongan utama golongan 1 hari Li positif, maka namanya ya litium. Ya kan, litium. Kemudian umpamanya Na positif, namanya apa? Natrium. Kemudian K positif, namanya kalium. Ini kayak golongan 1A ya, masuk golongan 1A. Kemudian Rb positif, namanya rubidium. Apalagi golongan 1A. Hari libur naik kuda Rabu Kamis, Cs positif, namanya adalah cesium. Rabu Kamis pria. Kemudian golongan 2 ya. Mg 2+, namanya ya kalau kita dalam penamaannya nanti magnesium, ion magnesium. Beli mangga kasih 1000, Ca2 positif, ion kalsium. Ya, ion kalsium. Kemudian Ca2 positif, beli mangga campur Sr2 positif, namanya strontium. Ion strontium. Kemudian Ba2 positif, namanya ion barium. Al3 positif, namanya ion aluminium. Nah, jadi ini sebenarnya penegasan kembali untuk aturan yang kemarin kation anion yang logam dan non logam yang terdiri dari logam utama dan logam transisi itu. Nah, kalau ini dia kan golongan 1A sebenarnya. Golongan 1A, di mana golongan 1A tidak disebutkan bilox dalam tata namanya. Sementara yang ini kan golongan 2A kemarin itu. 2A juga tidak disebutkan biloxnya karena kita pasti sudah tahu biloxnya 1 dan 2 kalau golongan 1. Sementara ini golongan 3A tidak juga disebutkan biloxnya. Nah, gitu ya. Ada satu lagi yang lupa Bapak ya, satu lagi itu NH4 positif. NH4 ya, kation yang sering tuh NH4 positif. Ini namanya adalah amonium. Nah, ini tidak masuk golongan 1-2, dia termasuk kation organik gitu ya. Kation yang organik, kation yang dari bukan senyawa. Dia tidak ada dalam tabel periodik nih NH4 positif, tapi dia namanya amonium. Ya, amonium. Oke, ini kita masih kation. Kation berikutnya ya, kation berikutnya ini ya, dia merupakan kation dari golongan transisi, di mana aturannya dalam golongan transisi kation ini wajib diberikan bilox namanya. Misalnya kalau kemarin ada contoh dari Fe2 positif, maka ini namanya Fe itu ferum atau besi ya, ferum atau besi. Karena dia bukan golongan 1-2, maka dia wajib diberikan biloxnya, jadi besi 2 gitu. Kemudian kalau nanti misalkan besinya 3 positif, maka namanya besi 3. Nah, besi 3. Jadi kenapa kok transisi wajib diberikan bilox? Karena apa? Biloxnya itu lebih dari 1 gitu. Ada 2 biloxnya, ada 3. Jadi maksudnya biloxnya macam-macam. Satu unsur besi biloxnya bisa 2, bisa 3. Gitu kan? Makanya harus disebutkan besi yang mana, yang 2 atau yang 3. Sementara kalau golongan 1-2 ini biloxnya sudah pasti 1 dan sudah pasti 2 gitu ya.
Nah, inilah perlunya disebutkan sebenarnya, itu dia alasannya. Misalnya Cu positif, artinya Cu itu namanya tembaga. Gitu ya, tembaga. Karena dia positif 1, maka namanya tembaga 1. Kalau Cu2 positif, maka namanya adalah tembaga atau kuprum 2, tembaga 2. Tembaga 2. Nah, nanti dalam tata nama yang yang lama, tata nama lama ya. Ada nanti yang biloksnya lebih kecil itu diberi nama Latin plus akhirannya itu O. Ya, kalau yang besar akhirannya I. Misalnya gini, kalau besi 2 dan besi 3. Besi 2 ini namanya adalah kan besi ferrum ya. Nah, jadi dia ferro. Artinya besinya lebih kecil biloksnya. Sementara yang lebih besar biloksnya namanya ferri. Nah, ferri. Jadi besi 2 itu pero, besi 3 itu ferri. Tembaga 1 ini sama tembaga 2 berarti ini yang O, ini yang I. Yang 1 yang O, yang 2 yang I. Jadi kalau tembaga itu kan kuprum. Jadi di sini namanya kupro. Kupro, sementara yang 2 yang lebih besar biloksnya namanya kupri. Jadi yang lebih besar namanya I, akhirannya Latin plus I, kalau yang kecil Latin plus O, ya. Nah, contoh lagi kemarin ya ada Ni 2 positif, maka kita harus sebutkan ini namanya nikel 2. Ya, kemudian lagi umpamanya Mn. Kalau Mn ini banyak ya, Mn2. Ini namanya mangan 2. Mangan 2. Jadi penyebutan biloksnya juga dengan menggunakan Romawi, ya, mangan 2. Kalau nanti ketemu Mn3 positif berarti mangan 3. Mangan 3. Ada juga nanti Mn yang 4 positif, namanya mangan 4. Nah, kalau seperti ini gimana Pak? Apakah pakai O dan I juga? Enggak. Jadi yang pakai O dan I itu yang biloksnya itu cuma ada 2 macam tadi. Misalnya besi 2 dan 3, O dan I, pero, peri. Tembaga 1 dan 2, kupro, kupri. Tapi kalau dia nanti masuk Mn lebih dari 1 biloksnya, lebih dari 2, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, maka nggak berlaku lagi aturan kupro, kupri, pero, peri gitu ya. OI gitu nggak berlaku. Misalnya lagi nanti Cr3 positif, berarti Cr itu krom ya. Namanya adalah krom 3. Nah, gitu ya, dan seterusnya ya. Pokoknya dia adalah transisi nih, ya. Jadi nama transisi harus pakai biloks. Oke, ini untuk nama kation. Nah, ini wajib sebenarnya sebagai siswa SMA wajib ini menghafal kation ini dan namanya, karena ini kunci pelajaran kimia ya. Salah satunya adalah di tata nama senyawa. Jadi susah nanti kita mau mengerjakan soal kalau kita nggak tahu apa nama senyawanya atau rumus kimianya, jadi susah. Nah, maka dengan demikian harus tahu namanya kation. Nah, sekarang kita masuk tadi ya, anion. Tadi kan ada kation, ada anion ya. Jadi senyawa ionik atau senyawa polar itu ada kation, ada anion. Kalau misalnya ini ya, satu lagi ya, tadi lupa ya. Kalau misalnya H+, ya di mana ya, di H+. Nah, di sini aja. Kalau dia H+, berarti ini namanya asam. Nah, mau juga ya asam. Kemudian anion. Sekarang anion. Anion itu ion negatif. Namanya apa gitu ya. Jadi anion diantaranya misalkan kalau yang dia nggak ada oksigennya, maka akhirannya ida. Misalnya Cl, Br-, I-, I ya, ini I-, F-. Nah, ini kalau Cl kan klor ya, ditambah akhiran ida, jadi namanya klorida. Kalau Br namanya bromida. Kalau I iod namanya iodida. Kalau F namanya fluorida. Ya. Kemudian kalau O2- oksigen. Oksida. Kalau misalnya S2- sulfur, sulfida. Nah, gitu. Jadi namanya pakai ida. Misalnya lagi C4-.
namanya karbon, jadi karbida. Karbida, ya kan? Nah, kemudian nanti ada yang nggak pakai O juga gitu ya, misalnya SCN, namanya tiosianida. Kemudian misalnya CN aja, CN min, itu namanya sianida. Itu ya. Kemudian lagi misalnya nah ini baru masuk yang ada O-nya. Misalnya ya SO32-min, namanya sulfit. SO42-min, namanya sulfat. Nah, jadi kalau dia ada semacam ciri khas ya, tapi bukan aturan, ciri khas. Kalau SO3, SO4 yang lebih sedikit namanya it, yang lebih banyak at, sulfit, sulfat. SO3 2-min, SO4 2-min, sulfit, sulfat gitu. Kemudian lagi lanjut ya, ini masih anion. Misalnya lagi ada PO33-min sama PO43-min, sama-sama 3. Nah, ini namanya fosfit, fosfat. Nah, fosfit, fosfat. Kemudian ada lagi namanya nanti ada namanya ini ya, NO2-min, NO3-min. NO2-min ini namanya nitrit. Nitrit biasanya untuk pengawet makanan ya. Nitrat. Nah, nitrat untuk peledak biasanya. Nitrit, nitrat. Kemudian nah, ini yang dia tidak ada pasangannya, CO3-2-min, namanya karbonat. Karbonat. Kalau C2O4-2-min, namanya oksalat. Oksalat. Ya, oksalat. Ini udah memang aturannya seperti itu. Nah, nanti ada yang dia lebih dari satu dia. Misalnya begini ya. ClO min, ClO2 min, ClO3 min. Banyak dia. ClO4 min, ada 4 dia. Nah, kalau ini dia ada aturannya itu, ada apa namanya kaidahnya gitu ya. Kalau yang satu dia namanya jadi hipoklorit, klor karena Cl, klorit. Kalau 2 klorit aja, klorit. Kalau 3 tuh klorat. Kalau 4 namanya perklorat, perklorat. Nah, banyak ya. Kalau misalnya OH-min gitu. OH-min ini berarti namanya adalah hidroksida. Hidroksida dan seterusnya. Dan seterusnya nanti kamu lihat saja di dalam tabel di internet banyak ya. Tabel kation anion gitu. Anion. Kalau ada yang terlupa nanti ya tinggal ditambahkan aja ya. Oh ya, satu lagi nih ya. Supaya nanti enggak apa ya, misalkan CH3COO-min, namanya asetat. Asetat. Nah, CH3COO-min namanya asetat. Nah, sekarang bagaimana aturannya? Aturannya dalam penamaan poliatomik yang kation anion, kita menyebutkan lebih dulu kationnya. Jadi sebutkan kationnya baru anionnya. Jadi sebutkan nama kation, habis itu nama anion, gitu aja. Nah, sebutkan nama kation, nama anion. Ya, jadi umpamanya nanti di sini ya kationnya, misalnya kita ambil satu contoh. Misalnya kationnya adalah Na. Na ya. Sekaligus pembentukannya ini ya. Ini Bapak ajarin sekaligus pembentukannya. Na. Na tadi Na positif. Ya kan? Misalnya anionnya apa? Dengan SO4 ya, misalnya ya. Anionnya SO4. SO4 2 negatif. Nah, maka jadi senyawanya apa nih? Kalau Na2 Na positif ya, SO4 2 negatif. Maka namanya apa? Atau senyawanya jadi apa gitu.
Jadi kali silang, masih ingat kali silang muatan waktu belajar ikatan ionik? Jadi Na ini nanti kita tuliskan lebih dulu Na. Na jumlah atom indeksnya mengikuti muatan anionnya, jadi di sini. Jadi Na nanti itu di sini anionnya itu Na2. Kenapa? Karena dia si temannya ini SO42- itu 2, ya. Kemudian si SO4 ngambil bilok si muatan si Na1, muatan Na. Jadi SO4-nya 1, jadi Na2SO4. Nah, namanya apa? Namanya Na itu tadi natrium, ya kan? SO4 itu sulfat, tadi namanya sulfat. Jadi namanya natrium sulfat. Nah, natrium, Na natrium. SO4 namanya sulfat, jadi natrium sulfat. Tapi nanti harus benar ya dalam membuat struktur ataupun rumusnya Na2SO4. Nah, ini contoh lagi. Ya, misalnya kalium K positif sama NO3 negatif. Nah, jadinya apa? K jumlahnya sesuai dengan muatan NO3 1 min, berarti K-nya 1. NO3 sesuai dengan jumlah K-nya 1 muatannya, berarti NO3 1 K NO3. Namanya apa? K itu tadi apa? Kalium, dalam tabel kalium. NO3 ini NO3 itu nitrat, jadi namanya kalium nitrat. Ini yang untuk bahan peledak, kalium nitrat, ya kan? Nah, ini tambahkan. Contoh lagi ya, misalnya ada di sini Ca2 positif dengan apa misalnya ClO3 negatif. Nah, jadinya apa? Ca2 positif tambah ClO3 negatif. Ca jumlahnya sesuai muatan ClO3 yaitu -1, berarti 1 ya. Berarti Ca-nya 1. ClO3 jumlahnya nanti indeksnya sesuai dengan muatan Ca2. Berarti ClO3-nya dikali 2. ClO3 2 kali membacanya. ClO3 2 kali. Namanya apa? Ca itu namanya kalsium. Jadi bedakan ya, kalium itu K, kalau Ca kalsium. ClO3 min, nah namanya tadi klorat ini. Jadi kalsium klorat. Jadi dalam hal nama itu gampang. Tapi dalam membuat strukturnya yang dia harus berapa kali karena ada sistem kali silangnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut contoh lagi. Misalnya diberikan Fe 2 positif dengan CO3 2 negatif. Nah, kalau ini gimana namanya nih Pak? Strukturnya dulu ya. Lihat, perhatikan. Fe itu 2 positif, CO3 2 negatif. Karena sama-sama 2, jadi kita bagi 2. Berarti jadinya 1-1. Fe CO3. Fe-nya 1, CO3-nya 1. Nah, gitu. Namanya apa? Fe tadi besi. Karena dia transisi, ya masuk dia transisi besi 2. Besi 2 ya, besi 2. Kalau CO3 apa? CO3 itu karbonat, maka namanya besi 2 karbonat. Atau kalau besi 2 tadi apa? Ada besi 2, besi 3, besi 2 ferro, besi 3 feri. Berarti namanya kita buat nama lainnya bisa juga ferro karbonat. Ferro karbonat. Seperti itu ya. Misalnya lagi Mn2 positif dengan NO2 negatif. Nah, oke, Mn muatannya nggak sama jumlahnya ya. 2 plus ini -1. Berarti Mn-nya jadi 1 sesuai muatan si NO2. NO2-nya ngikuti Mn2, 2 positif. Jadi NO2 2 kali. Namanya apa? Mn.
Mn itu namanya mangan karena dia transisi bukan golongan 1 2, maka dia wajib disebutkan biloxnya mangan 2. Mangan 2. Kalau NO2 min nitrit nih, nitrit. Berarti namanya mangan 2 nitrit. Mangan 2 nitrit. Oke, contoh lagi NH4 positif dengan C2O4 2 negatif. NH4 positif tadi adalah anion khusus, kation khusus ya. Bukan golongan 1 2, bukan terisi. Jadi NH4 positif namanya amonium. Amonium. Kalau C2O4 2 min itu namanya ini tadi ya, oksalat. Berarti kalau gitu namanya strukturnya dulu, sorry, salah. Nah, ini NH4-nya positif 1, CO3 C2O4 2-nya negatif, berarti kali silang. Berarti NH4-nya yang 2 kali, NH4 2 kali gitu ya, C2O4 1 kali. Namanya amonium. CO3 C2O4 tadi namanya oksalat. Oksalat. Ya. Nah, begitu ya. Oke. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan.